Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, fadilatul muhtaram Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Abdul Haris MAG, fadilatul muhtaram Direktur Pusat Ma'had Al-Jami'ah Kiai Haji Dr. Ahmad Muzaki MA, seluruh Dewan Pengasuh dan juga seluruh murabi dan murabiyah, khususnya Ustazah Najmah atau mungkin yang akrab kita panggil, kita sapa dengan Mama Najmah, sista-sista musyrifah dan juga adik-adik mahasantri yang ada di Mabna Khadijah Al-Kubra, yang semuanya semoga senantiasa dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untayan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua hingga sampai malam hari ini kita masih terus diberikan nikmat oleh Allah, diberikan anugerah dan diberikan rahmatnya, sehingga kita masih bisa dipertemukan oleh Allah meskipun dengan cara virtual ya. Dan tak lupa pula kita senantiasa berharap memohon kepada Allah semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rahmat dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sama-sama nanti akan bisa bertemu secara langsung dan menuntut ilmu di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tercinta ini. Untayan salawat dan salam Allah semoga senantiasa dilimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku mahasantri, khususnya yang ada di Mabna Khadijah Al-Kubra, the next Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Apa kabar semua? Semoga sampai saat ini Anda semua bersama keluarga di rumah, juga sisa-sisa yang mungkin masih ada di rumah, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua ada satu kegiatan yang luar biasa memperingati Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan kita masih berada dalam salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab, di mana bulan Rajab itu adalah sudah diproklamirkan oleh Allah, kemudian disyariatkan melalui hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Rajab itu adalah bulan milik Allah, bulan yang sangat dicintai oleh Allah. Hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Rajabun syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Di situ Rasulullah langsung menjelaskan bahwasanya Rajab itu adalah bulan milik Allah. Kenapa demikian? Apakah 11 bulan yang sebelumnya bukan milik Allah? Tentunya iya jawabannya. Akan tetapi kemudian Allah memberikan keistimewaan secara khusus pada bulan Rajab. Kenapa? Karena memang bulan Rajab itu disitulah Allah menurunkan berbagai macam rahmatnya yang berupa ampunan untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian ada saran, anjuran dari Rasulullah untuk menunaikan ibadah puasa sunnah pada bulan Rajab ini mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 27. Kenapa demikian? Karena Allah akan menurunkan bulan yang sangat mulia, tentunya yang merupakan hadiah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan berikutnya yaitu bulan Ramadan, itu adalah hadiah dari Allah, hadiah terindah dan hadiah terbesar bagi kita semua berupa bulan Ramadan. Nah, kenapa kemudian Allah memilih 2 bulan sebelumnya?
artinya Allah mengkondisikan spiritual hambanya untuk kemudian siap memasuki bulan suci Ramadan itu sejak 2 bulan sebelumnya. Makanya kemudian Allah menyebutkan dan menganggap bahwa Rajab itu adalah bulan yang milik Allah sendiri. Jadi memang Allah betul-betul senang, betul-betul cinta kepada bulan Rajab, dan disitulah kemudian Allah menjanjikan berbagai macam anugerah. Misalnya saja pada bulan Rajab ini kita juga dianjurkan memperbanyak bacaan salah satu menyebut asma Allah, yaitu berupa Ya Latif. Dan pernah itu diceritakan bahwasanya ketika diceritakan oleh salah satu ulama bahwasanya bacaan atau salah satu asma Allah yang berupa Al-Latif itu mempunyai beberapa hikmah. Apa saja itu? Yaitu ketika kita melafadzkan asma Allah yang Al-Latif, maka berarti kita menyebutkan bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha lembut, maha kasih sayang kepada hambanya. Akan tetapi kemudian kita ingin anugerah itu diberikan oleh Allah sejak kita hidup di dunia sampai nanti misalnya kita sudah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalnya kemudian kita ingin lebih mendapatkan kasih sayang Allah yang sifatnya duniawi, misalnya mendapatkan rizki yang halal dan berkah, mendapatkan umur yang panjang dan berkah, kemudian juga mungkin adik-adik ingin dimudahkan oleh Allah dan dilancarkan studinya, atau mungkin keluarganya yang sedang sakit ingin segera disembuhkan oleh Allah, atau mungkin diantara kakaknya, keluarganya yang sudah saatnya untuk berkeluarga, maka semoga dimudahkan jodohnya dan rezekinya oleh Allah. Itu maka kita disarankan untuk menyebut asma Allah yang Al-Latif dengan menambah ya nida, yaitu memanggilnya dengan panggilan Ya Latif. Itu kalau misalnya kita ada hajat atau ada kepentingan yang sifatnya dunia. Nah, ada 2 macam. Jadi membacanya Al-Latif dengan Ya Latif. Baik, adik-adikku yang dirahmati Allah, kita tahu semua bahwasanya peringatan Isra dan Mi'raj, dan tahun ini kita memasuki tahun 1443 Hijriah. Nah, pada tahun ini kembali kita merayakan perayaan Isra dan Mi'raj. Perayaan ini sudah kita rayakan sejak kecil. Pastinya sudah tikror al-a'mal, jadi sudah berulang kali kita melakukan atau merayakan peringatan seperti malam hari ini. Tentunya kita ingin sesuatu yang berbeda. Bukan hanya kemudian kita mengingat dan mengulang kembali peristiwanya, yang kemudian adik-adik pastinya sudah tahu bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah yang dilaksanakan pada malam hari dari Mekah ke kota Palestina, kemudian ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit yang ke-7 ke Sidratul Muntaha. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan sampai ke Sidratul Muntaha. Tidak hanya kemudian berhenti sampai di situ sebetulnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Banyak sekali hikmah, banyak sekali rahasia yang disimpan oleh Allah, yang kemudian itu semua akan menunjukkan kepada kita semua tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah melampaui seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa demikian? Karena melalui peristiwa Isra dan Mi'raj inilah khusus ada satu perintah yang paling penting yang merupakan tiangnya agama syariat Nabi Muhammad SAW yang berupa ad-dinul Islam, berupa agama Islam, yaitu perintah sholat 5 waktu. Nah, adik-adikku yang berbahagia, Allah sudah menyebutkan salah satu ayatnya, bahkan kemudian diabadikan menjadi salah satu nama surat di Al-Quran, yaitu surat Al-Isra. Nah, dalam surat Al-Isra itu Allah juga berfirman yang secara spesifik Allah kemudian menjelaskan tentang peristiwa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Al-ayah sadaqallahul azim.
Di situ Allah memulai ayat tersebut dengan lafaz subhanalladzi, maha suci zat, yaitu Allah. Di situ kenapa kemudian Allah menggunakan lafaz subhana, tidak menggunakan alhamdulillahilladzi misalnya, atau Allahu akbar, atau asma-asma Allah yang lain. Tapi di situ Allah menggunakan salah satu lafaz yang biasa digunakan untuk betul-betul mensucikan zat Allah dari berbagai macam kemungkaran yang dimiliki oleh manusia atau dilakukan oleh manusia. Karena kemungkaran itu bisa jadi karena perbuatan manusia atau mungkin keyakinan manusia yang kemudian bisa mengurangi kesucian zat Allah. Nah, makanya kemudian di situ Allah menggunakan lafaz subhanalladzi, maha suci zat, maha suci Allah. Karena memang Allah akan menyampaikan sesuatu yang unlogika, yang tidak bisa diterima oleh logika akal manusia. Kenapa? Karena secara logika manusia pada saat itu, pada masa Rasulullah hidup, tidak akan mungkin manusia biasa melakukan perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di kota Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa langsung naik ke langit ketujuh. Dan menjelang subuh itu Rasulullah sudah kembali lagi ke Masjidil Haram untuk melakukan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah bersama para sahabat. Anda bisa bayangkan, berangkatnya setelah sholat isya menjelang tengah malam, tapi kemudian menjelang sholat subuh Rasulullah sudah kembali lagi ke Masjidil Haram. Itu yang kemudian di situ Allah menjelaskan sesuatu yang luar biasa, peristiwa yang luar biasa, sehingga Allah mengawali ayat tersebut dengan lafaz subhanalladzi. Yang selanjutnya adalah asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah menggunakan lafaz asra bi 'abdihi. Asra bi 'abdihi. Nah, di situ Allah menjalankan, artinya Rasulullah tidak jalan sendiri. Kalau jalan sendiri atas kehendak Rasulullah sendiri atau memang berjalan kaki sendiri, pasti tidak akan sampai. Tapi ketika yang menjalankan itu adalah Allah, pencipta seluruh alam semesta, maka tidak ada yang mustahil. Allah menjalankan hambanya, tapi kemudian Allah juga menggunakan huruf B. Huruf B sebelum Allah menyebutkan lafaz abdihi, ada huruf B di situ. Artinya Allah menjalankan umat hambanya Rasulullah Muhammad SAW itu dengan perantara, tidak jalan sendiri kemudian diangkat oleh Allah atau kemudian disuruh terbang oleh Allah, tidak. Tapi bi abdihi di situ ada huruf jar, kalau mungkin dalam bahasa Arab itu adalah wasilah, yang menunjukkan wasilah, ada sarana, ada medianya, sehingga kemudian Allah menjalankan Rasulullah Muhammad SAW dengan menggunakan media. Nah, seperti sejarah yang sudah kita ketahui bersama, Rasulullah kemudian disiapkan untuk Rasulullah sebuah kendaraan yang bernama Buraq. Itu kemudian adalah ketika kita misalnya ingin memaknai ayat itu per lafaz atau per huruf sesuai dengan fungsi dan maknanya huruf tersebut. Lailan, di situ Allah menyebutkan bahwa perjalanan Rasulullah itu dilakukan pada waktu malam hari. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram, pusatnya dunia, pusatnya kiblat seluruh umat Islam sedunia, kemudian ke Masjidil Aqsa. Nah, Allah memilih dua tempat yang sangat bersejarah. Allah memilih tempat yang sangat penting bagi umatnya. Apa yang dipilih oleh Allah? Di situ Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, di mana Masjidil Aqsa itu adalah pusatnya peribadatan. Kiblat pertama sebelum dipindah ke Masjidil Haram itu adalah Masjidil Aqsa. Dan pada peristiwa juga pada saat itu Rasulullah dari Masjidil Haram setelah menjalankan sholat isya berjamaah dengan para sahabat, kemudian beliau langsung melanjutkan ke Masjidil Aqsa, dan di sana sudah ditunggu oleh seluruh
nabi dan rasul, juga para malaikat. Kembali di sana Rasulullah menjalankan sholat sunnah 2 rakaat bersama-sama berjamaah dengan para nabi, rasul dan malaikat. Karena memang masjid yang paling penting di dunia untuk dikunjungi itu hanya 2. Makanya kemudian Rasulullah juga menyebutkan dalam hadisnya, la tusyaddur rihal illa masjidain, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah yang pertama mengunjungi Masjidil Haram di Makkah, yang kedua mengunjungi Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, kemudian dalam ayat tersebut kelengkapannya adalah alladzi barakna haulahu, di mana di situ Allah juga memberikan berkahnya. Seluruh tempat, jalan, wilayah, lokasi yang dilewati oleh Rasulullah itu diberikan berkah oleh Allah. Linuriyahu min ayatina, supaya Allah bisa menunjukkan secara langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW segala macam tanda-tanda kekuasaan. Adik-adikku yang berbahagia, nah kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak hanya kemudian kita tahu bahwa pada malam tersebut Allah mendapatkan perintah dari Allah secara langsung tentang ibadah yang paling penting dalam syariatnya, yaitu sholat, yang merupakan tiang dari agama Islam. Sehingga kemudian Allah merasa bahwa perintah sholat ini harus diberikan secara langsung kepada Rasulullah, tidak melalui malaikatnya, tidak melalui wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah, tapi khusus untuk perintah sholat ini Allah memberikannya langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, baru kemudian tentang tata cara teknis sholatnya itu yang kemudian dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran melalui syariatnya, tentunya melalui wahyu yang diberikan oleh Allah kepada malaikat Jibril untuk kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah ayat yang tentang sholat, misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Rasulullah Muhammad SAW itu adalah berdasarkan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, mauquta. Tidak sewaktu-waktu kemudian semaunya kita mau sholat sekarang ya sekarang, tanpa nunggu azan, atau setelah dipanggil dengan kumandangnya azan kita nanti aja, begitu tidak. Tapi sudah ditentukan oleh Allah waktunya. Nah, untuk itu adik-adikku, karena Allah akan memberikan perintahnya yang paling penting, yaitu berupa perintah sholat kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun untuk menerimanya tidak hanya kemudian santai-santai saja, tidak. Tapi pada saat perjalanan Rasulullah mulai dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke lapis langit yang ke-7, itu adalah bagaimana kemudian Rasulullah menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Rasulullah sudah mendapatkan cobaan dari setan untuk kembali saja. Kenapa? Karena setan menyebutkan bahwa Muhammad, kamu akan mendapatkan perintah yang sangat berat, dan tentunya hamba Allah atau umat Muhammad yang memang terlahir paling akhir di dunia ini, mereka tidak akan mampu menjalankan kewajiban itu. Kewajiban itu sangat berat. Kenapa? Karena yang diketahui setan adalah sholatnya 50 waktu, sebelum kemudian oleh Allah diberikan dinasah diganti menjadi 5 waktu. Jadi setan sudah mengganggu. Kemudian gangguan cobaan atau ujian yang kedua yang diterima oleh Rasulullah adalah Rasulullah kemudian diberikan hidangan berupa minuman, yang satu susu, yang satu khamr. Dan Rasulullah, seperti yang kita ketahui bersama, Rasulullah memilih susu. Artinya susu itu bersih, susu itu sehat dan menyehatkan, serta banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Nah,
kemudian Rasulullah juga melalui beberapa lapis pintu langit sampailah di langit yang ketujuh, untuk kemudian Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah. Nah, adik-adikku yang berbahagia, ini adalah pengantar tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya peristiwa Isra Mi'raj dan perayaannya yang sudah setiap tahun kita peringati, jangan sampai sama saja. Jangan sampai tidak ada peningkatan yang signifikan antara peringatan Isra Mi'raj yang sekarang dengan yang tahun lalu. Paling tidak mulai tahun ini, saat ini juga peringatan Isra Mi'raj tahun 1443 Hijriah, kita niat mulai sekarang untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kualitas penghambaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Meningkatkan keikhlasan sholat kita. Kalau dulu terpaksa misalnya keburu-buru, kalau udah dimarahin enggak mungkin sholat ini, misalnya begitu. Enggak, tapi mulai sekarang kita mulai melatih untuk betul-betul merasakan dan melaksanakan sholat, dan kita sadar bahwa yang butuh sholat itu kita, bukan Allah. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Allah tidak minta pahala sholat kita, tapi justru Allah memberikan pahala kepada kita ketika kita menunaikan seluruh perintah Allah. Baik, inilah pengantar sementara tentang Isra dan Mi'raj. Untuk selanjutnya mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang masuk dan akan kita jawab bersama. Kita tahu bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah satu peristiwa luar biasa yang pada saat itu tidak bisa diterima oleh akal manusia saat itu. Tapi kalau untuk yang sekarang tidak ada masalah, karena memang sekarang sudah banyak alat transportasi yang bisa menyampaikan kita dari satu tempat ke tempat yang lain, yang mungkin secara geografis itu sangat jauh, tapi bisa kita tempuh dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kalau orang kafir pastinya mereka tidak percaya. Akan tetapi kemudian ketika mereka mendengar ada peristiwa yang luar biasa seperti ini, maka tujuan Allah adalah menunjukkan kekuasaannya. Ini loh Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Muhammad, Tuhannya umat Muhammad, yang kemudian melalui syariat ajaran agama Islam menata seluruh aspek kehidupan manusia. Itu adalah betul-betul Tuhan yang maha kuasa, Allah yang maha menguasai seluruh alam semesta dan menciptakan semua alam, sehingga Allah akan menjalankan hambanya dalam waktu yang sedemikian singkat, tidak ada masalah, dan itu tidak mustahil. Bagaimana kemudian ketika orang kafir itu sendiri juga mempunyai Tuhan yang mereka bikin dengan tangannya sendiri, dengan dipahat misalnya dari kayu atau dari batu menjadi patung, atau kadang bahkan mereka pernah membuat Tuhannya itu dari bahan roti, dari adonan roti. Mungkin di antara adik-adik itu juga ada yang pernah mendengar ya kisah atau ceritanya sahabat Umar bin Khattab yang ketika akan melakukan perjalanan jauh, kemudian supaya merasa perjalanannya ditemani oleh Tuhannya, beliau membuat patung Lata dan Uzza itu dari adonan roti supaya merasa ditemani oleh Tuhannya. Tapi kemudian pada saat lapar Tuhannya dimakan. Nah, ini kan sangat-sangat menggelikan ya, masa Tuhannya tidak bisa menyelamatkan diri sehingga kemudian Tuhannya juga dimakan sama hambanya begitu. Nah, secara logika kalau orang kafir itu kemudian mau jujur dengan hati nuraninya, maka sebetulnya di situ mereka sudah merasa bahwa Tuhannya Muhammad betul-betul Tuhan yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha melakukan semuanya di luar nalar akal manusia. Tinggal kemudian mereka mendapatkan hidayah dari Allah atau tidak. Sehingga untuk menerima kebenaran itu mereka membutuhkan hidayah. Sedangkan untuk umat muslim, untuk umat Islam, bagaimana kemudian kita mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Karena dalam peristiwa itu banyak sekali hal-hal atau peristiwa yang juga gaib. Misalnya saja, meskipun kita muslim, meskipun kita Islam,
kemudian kita sudah mengimani sesuatu yang belum secara kasat mata bisa kita lihat. Misalnya kita beriman kepada Allah, kita belum bisa melihat langsung zat Allah seperti apa. Kita juga sudah iman kepada Rasulullah Muhammad SAW, meskipun kita belum pernah bertemu langsung dengan beliau. Selanjutnya kita juga iman kepada malaikat. Kapan pernah? Apa ada yang pernah ketemu dengan malaikat? Pasti belum sekarang ini. Nah, dalam peristiwa itu juga begitu, kita kembali ditunjukkan oleh Allah berbagai macam hal yang gaib. Contohnya pintu langit antara langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Oh, ternyata ada pintunya ya langit itu begitu. Kemudian ternyata di atas langit ketujuh itu ada Sidratul Muntaha, ada arsy singgasananya Allah. Bagaimana kemudian kita mengimani itu semua sehingga kita betul-betul diberikan ujian oleh Allah, apakah dengan keimanan ini kita akan betul-betul semakin meningkat kualitas iman melalui peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu ketika kita ingin menguji keimanan kita tidak perlu bertanya kaifa, walimada, bagaimana, seperti apa, tidak. Tapi kalau sudah berbicara iman, percaya ya percaya, sudah. Kita tidak perlu kemudian minta buktinya mana. Itu adalah iman. Beda dengan cinta. Kalau misalnya adik-adik mendapatkan surat cinta atau ucapan cinta dari siapapun, saya suka sama sampean, saya cinta sama sampean, pasti butuh bukti. Kenapa? Karena yang mengucapkan atau yang menyampaikan cinta itu manusia yang sangat-sangat memungkinkan untuk dusta. Nah, makanya harus ada bukti. Jangan hanya janji. Begitu ya mungkin ya. Untuk yang kedua adik-adik, kemudian banyak sekali yang bertanya tentang hikmah. Ya, di sini akan langsung kami berikan penjelasan secara menyeluruh hikmah dari perjalanan Rasulullah untuk kemudian perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Hikmah tasyri' itu adalah hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj yang kemudian melahirkan syariat. Yang pertama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tentunya perintah sholat. Perintah sholat, syariat sholat turunnya diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat, tapi langsung diberikan kepada Rasulullah. Baru kemudian teknisnya dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, tasyri' yang kedua, adik-adik pasti tahu bahwa perintah sholat yang pertama yang tadi digoda oleh setan, informasi pertama yang diterima oleh setan itu adalah sholatnya 50 waktu. Tapi kemudian diberikan keringanan oleh Allah sampai turun dari 40, 50, 45, sampai 40, sampai 35, 30, 25, 20, sampai 15, 10, sampai terakhir hanya tinggal 5. Padahal perintah sholat 50 itu sudah dicanangkan. Nah, perintah sholat 50 yang sudah menjadi syariat itu kemudian dinasah oleh Allah, diganti lagi dengan perintah sholat yang turun 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai 5. Berarti itu menasah berapa kali coba? Banyak kali ya, Dek ya. Nah, menasah atau mengganti ayat Al-Quran, mengganti perintah syariat yang belum dikerjakan untuk kemudian menjadi syariat yang baru. Ternyata sebelum dikerjakan, sebelum dilaksanakan oleh hambanya, diganti lagi dengan perintah yang baru sampai kemudian mentok menjadi 5 kali waktu sholat. Itu adalah hukumnya boleh. Sehingga itu pun muncul menjadi syariat. Jadi hukum tasyri'nya atau hikmah tasyri'nya tentang sholat juga pada beberapa ayat yang kemudian dinasah dan dimansukh, diganti dengan perintah yang baru melalui ayat yang baru. Begitu. Sedangkan hikmah lainnya seperti yang saya sampaikan di awal, tentunya kita sebagai umat muslim harus betul-betul meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Rasulullah saja, manusia yang paling mulia, Nabi dan sekaligus Rasul yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seumur hidupnya Rasulullah tidak pernah minta melihat zat Allah.
tidak pernah minta melihat zat Allah. Tapi kemudian dalam peristiwa ini juga Allah mengizinkan Rasulullah untuk melihat zat Allah. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kemudian Rasulullah ketika menerima perintah sholat atau langsung berhadapan dengan zat Allah. Nah, tentunya adik-adik, kisahnya atau ceritanya ketika Allah berhadapan langsung, bertemu langsung dengan zatnya Allah, itu setiap hari sudah kita baca sebetulnya. Kita baca pada saat kita duduk yang terakhir pada dalam sholat sebelum salam. Apa coba yang dibaca? Pada tasyahud akhir sebelum salam, yang pertama kita baca setelah bangun dari sujud apa? Nah, tentunya masih ingat ya adik-adik ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi pada saat Rasulullah langsung bertemu dan langsung menghadap zatnya Allah, begitu melihat pantulan sinarnya saja, hanya melihat pantulan sinarnya saja, kemudian Rasulullah langsung sujud, betapa indahnya sinarnya Allah. Beliau langsung sujud di hadapan Allah, maka kemudian langsung dipanggil oleh Allah, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal fal tu'to. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, sekarang bukan waktunya sujud, sekarang bukan waktunya sholat. Angkat kepalamu, minta apa saja, pasti akan kamu diberi. Itu sudah janjinya Allah. Begitu Rasulullah bangun dari sujud, langsung beliau tidak minta apa-apa, tapi beliau hanya mampu memuji indahnya zat Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Berbagai macam penghormatan, berbagai macam berkah, seluruh rahmat, sholawat yang paling indah sekalipun, itu semua hanyalah milik Allah. Saking beliau tidak mampu mengucapkan apa-apa dan tidak mampu meminta apa-apa, jadi hanya memuji saja. Mungkin seperti adik-adik ketemu sama orang yang paling cakep sedunia, siapa ya? Versinya mungkin macam-macam dan masing-masing. Sehingga Rasulullah pada saat itu hanya bisa memuji at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Muhammad, semua keselamatan kamu sudah tak jamin keselamatanmu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Rahmat Allah, rahmatku juga hanya untukmu. Wa barakatuh, dan berkah. Semua berkah juga sudah aku berikan kepadamu. Maka segala macam di dunia ini, benda, barang, atau apapun yang dipegang oleh Rasulullah pasti berkah. Karena semua berkah sudah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi pada saat itu, ini yang paling kita banggakan, Rasulullah tidak hanya egois, tidak hanya mengingat dirinya sendiri, tapi kemudian beliau juga langsung ingat dengan umatnya. Ya Allah, rahmat, berkah, dan keselamatan itu jangan hanya diberikan kepada saya, tapi berikan juga kepada umat saya, hambamu ya Allah, tapi yang baik, yang soleh saja. Bagaimana kemudian jawaban Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, berikanlah keselamatan itu kepadaku, jangan hanya kepadaku saja, tapi kepada seluruh hambamu, tapi yang soleh-soleh saja. Lu yang solihah, apa dak katut? Yang khotijah, apalagi saya Hamidah, bukan solihah. Nah, tentunya siapapun nama kita ini tidak terkait dengan nama, tapi di situ Rasulullah menyebutkan as-sholihin, ya Allah yang baik-baik. Artinya yang meningkatkan kualitas ibadahnya, yang membaiki ibadahnya. Ingat, di situ Rasulullah menggunakan lafaz as-sholihin, bukan al-muslihin. Kalau as-sholihin berarti wajib kita membaiki diri kita dulu, kita tingkatkan kualitas ibadah kita harus menjadi pribadi yang berkualitas, yang soleh, baru kemudian kita berpikir mensolehkan umat, menjadi muslih.
Muslih itu adalah orang yang berbuat baik untuk orang lain. Setelah kita baik, maka kita akan bisa mensolehkan umat. Nah, adik-adik, dalam peristiwa itulah kemudian hikmahnya bahwasanya kita ketika kita sudah menjadi hamba Allah yang diberikan keistimewaan untuk menjadi umat Muhammad SAW, kita harus semakin mencintai Rasulullah. Kita bangga bahwa kita mempunyai Nabi, Rasul yang betul-betul cinta kepada kita, yang betul-betul peduli kepada kita, sehingga sejak peristiwa Isra Mi'raj kita sudah dimintakan rahmat, kita dimintakan berkah, dan kita dimintakan keselamatan kepada Allah langsung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang terakhir tentang perintah sholat yang tadi sudah saya sampaikan. Kenapa kemudian Allah memberikan perintah sholat itu langsung pada saat peristiwa Isra Mi'raj, ketika Allah bertemu langsung dengan Rasulullah, tidak melalui perantara malaikat Jibril sebagai malaikat yang menyampaikan wahyu. Begitu juga tidak melalui peristiwa turunnya wahyu, misalnya kemudian melalui turunnya ayat Al-Quran tentang wajibnya sholat, begitu, tidak. Tapi Allah langsung memberikan kewajiban sholat itu kepada Rasulullah. Kenapa demikian? Karena saking pentingnya sholat. As-sholatu imaduddin, fa'in aqamaha aqamaddin, wa in hadamaha faqad hadamaddin. Jadi karena sholat itu adalah tiang agama, barang siapa yang menunaikan sholat maka berarti dia mendirikan sholat, dia menegakkan agama, dia menegakkan tiangnya agama. Tapi barang siapa yang tidak menunaikan sholat, maka berarti sama saja dia dengan merobohkan agama. Itulah kemudian rahasia kenapa Allah mewajibkan sholat langsung kepada Rasulullah. Coba adik-adik perhatikan perintah sholat. Perintah sholat itu adalah satu-satunya perintah yang tidak ada toleransi untuk ditinggalkan kecuali hadas besar, haid misalnya bagi muslimah. Pada saat kita sehat maka kita sholat dengan berdiri. Ketika tidak mampu berdiri tetap wajib sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk dengan tidur miring. Sudah tidak mampu untuk tidur miring tetap wajib sholat dengan tidur telentang. Sudah tidur telentang tok dia bisanya. Sudah tidak bisa menggerakkan apapun, tangan-tangannya tidak ada yang bisa bergerak, kepalanya juga sudah tidak bergerak. Selama dia masih bernafas, selama dia masih ada nyawanya, cukup dengan gerakan mata. Takbir dia ketip, setelah baca Fatihah dalam hati, surah dalam hati, dia rukuk juga ketip lagi, mengedipkan matanya. Sampai kemudian sholat itu tuntas, salam, dia juga tetap hanya dengan mengedipkan mata. Kalau sudah tidak bisa kedip, disolati. Karena berarti sudah ada umurnya, tidak ada nafasnya. Selama orang itu masih ada nafasnya, kecuali kalau misalnya sudah koma, tinggal nunggu titik ya. Sudah koma kan biasanya sudah merem, sudah tidak bisa terbuka lagi matanya sehingga tidak bisa kedip. Dan pada saat itu berarti dia tidak sadar. Dalam kondisi tidak sadar, dia tidak akan bisa menunaikan ibadah sholat. Nah, saking pentingnya perintah sholat ini adik-adik, makanya kemudian Allah memberikan perintahnya langsung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, jangan sampai meremehkan sholat, jangan sampai meninggalkan sholat. Tariku sholat itu sudah termasuk dosa besar. Sampai kalaupun kita perjalanan jauh, di mana puasa boleh dibatalkan, puasa boleh diganti di hari lain, sholat tidak boleh. Justru muncullah hukum rukhsah. Rukhsah boleh dijamak dan boleh dikosor. Kenapa? Saking pentingnya sholat. Jangan sampai kemudian kita terlewat dari sholat ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua sehingga kita bisa menunaikan seluruh perintah Allah dengan baik dan sempurna. Kita bisa menjadi hamba Allah, menjadi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul berkualitas, menjadi pribadi yang unggul, menjadi muslim sejati yang nantinya kita semua akan bisa ditakdirkan oleh Allah bertemu langsung dengan zat-Nya Allah di surganya Allah.
dan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak mengharapkan rahmat Allah, sepertinya kalau melihat dosa-dosa kita, sepertinya kita tidak pantas masuk surga ya. Tapi karena rahmat Allah lah yang kemudian kita harapkan, sehingga semoga kita semua nanti akan kembali bertemu dan berkumpul di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat berisra mi'raj. Semoga kita bisa menuntaskan puasa-puasa sunnah kita sampai tanggal 27 Rajab 1443 Hijriah. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa memasuki bulan yang berikutnya, yaitu Sya'ban. Itu adalah Sya'ban, bulan Rasulullah Muhammad SAW, dan kita disampaikan oleh Allah, umur kita diberikan berkah dan kesehatan sampai pada bulan Ramadan 1443 Hijriah yang kurang beberapa saat lagi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.